Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Barang langka nih bos, Loka M antik ya. Apalagi nih mobil sudah modifikasi lampu Pro 7 dari headlamp sama fog lamp. Nah, unit mobil ini adalah unit titipan dari saudara saya, di mana unit mobil ini juga dulunya beli di saya, terus dijual kembali, dititipkan oleh saya. Walaupun mobil ini bukan stok kami, tetap harus masuk kualitas kami, karena kan berapa tahun ini dipakai sama saudara saya, bagaimana nih kondisinya, ternyata masih sama, terawat ya. Dan unit mobil ini pastinya juga melalui proses pengolahan dari Garasi Mobil Semarang. Dari proses servis general check up, proses cuci kolong bawah, hingga proses salon detailing, semua kita olah sedemikian rupa hingga siap pakai. Nah, nantinya juga kita akan review kondisi mobil ini. Dari ketebalan body cat, suhu AC, scanning komputer, hingga kelistrikan, all kita cek dengan alat-alat ya. Jadi by data tidak bisa menipu. Serta itu kita juga melakukan inspeksi dari tulangan bodi, semuanya menyeluruh kita cek. Hingga kolong-kolong di bawah dashboard jok, apakah bekas banjir apa enggak, kita review lengkap. Kurang lebihnya seperti itu. Yuk cekidot, tonton review mobil ini dari awal sampai akhir. Di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke, jadi di sini tuh kita sudah menyiapkan beberapa spare part service untuk treatment mobil ini, meliputi penggantian oli mesin diesel sebanyak 7 liter menggunakan oli PTT tipe 1030 diesel common rail, dan juga kita menggunakan carbo cleaner serta brake cleaner untuk menunjang kinerja kami. Selain itu kita juga menyiapkan spare part seperti filter solar, filter oli sudah kita preparekan, dan nantinya ada cairan purging untuk treatment di akhir. Untuk treatment mobil diesel itu ada perlakuan khusus di mana kita harus melakukan pembongkaran intake manifold, pipa EGR, throttle, karena nantinya itu akan kita bersihkan. Innova diesel 2KD seperti ini kan dia dengan mesin yang bandel, minum biosolar B50 pun dia masih sanggup. Tapi wajib sekali buat kalian untuk treatment pembersihan di bagian intake pipa EGR throttle per 10.000 kilo. Nah, makanya itu di sini unit mobil kita treatment seperti itu. Nah, di sini itu ada peremajaan 2 item yang kita belanjakan. Setelah kita cek menyeluruh mesin dan kaki-kaki, di bagian mesin itu ada rembes oli dari seal packing deksel. Nah, di sini tuh seal packing dekselnya itu karetnya usia ya, mungkin sudah keras, ada rembes dari bagian tersebut. Nah, di sini kita belanjakan dan kita ganti baru untuk seal packing deksel. Nah, di sini juga ada peremajaan di bagian kaki-kaki ataupun roda, yaitu adalah penggantian bearing atau laker roda. Ada satu yang sudah mulai kocak. Nah, di sini kita ganti laker roda menggunakan merek Koyo Ori Jepang. Kurang lebihnya treatment di bagian mesin, kaki-kaki, rem 4 roda pada mobil ini sedetail inilah Garasi Mobil Semarang. Jadi mobil ini nantinya garansi siap pakai karena memang sudah di treatment detail seperti ini.
Oke bosku, jadi setelah selesai dari proses servis general check up mesin kaki-kaki rem 4 roda, setelah kita pasangi semua menyeluruh dari item spare part roda ataupun mesin, intake manifold, semuanya sudah kita lengkapi, kita pasangi. Di proses akhir kita melakukan proses untuk purging diesel, dimana cairan purging ini fungsinya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang berada di nozzle ataupun injektor agar nanti tarikan mesin lebih enak dan juga pembakaran bahan bakar lebih sempurna. Di proses selanjutnya, di sini kita melakukan proses cuci kolong atau undercarriage, di mana kolong-kolong bawah ini kita perlihatkan penampilan sebelum kita lakukan proses cleaning atau undercarriage ya. Nah, di sini kita treatment khusus dengan alat-alat khusus dengan obat khusus, di mana kita menggunakan tekanan air tinggi untuk merontokkan kotoran-kotoran yang berada di bawah kolong-kolong mobil. Setelah itu nanti kita semprotkan cairan sabun anti kerak khusus kolong-kolong bawah. Setelah kita semprot sabun, kita kuas, kita sikat, kita bersihkan menyeluruh di bagian kolong-kolong bawah. Nah, nantinya setelah itu kita semprot kembali menggunakan air bersih. Setelah kering, nantinya kita akan semir menggunakan door smear cairan khusus silikon kolong-kolong bawah. Jadi nanti kita menyemprotkan bukan menggunakan oli ya, karena kalau di tempat luar cucian mobil proses door smear itu dia disemprotkan menggunakan oli, tapi di proses yang kita treatment kita lakukan ini kita menggunakan silikon khusus kolong-kolong bawah buatan kami sendiri. Nah, nantinya teman-teman bisa lihat tuh hasil akhir dari proses cuci kolong bawah kami. Salon Detailing mempersembahkan. Oke bosku, di proses treatment terakhir kita melakukan proses salon detailing eksterior, interior hingga ruang mesin. Nah, di sini teman-teman bisa melihat treatment yang dilakukan oleh tim salon detailing kami, di mana jok 3 baris kita bongkar, kita bersihkan, nantinya juga kita jemur agar tidak bau. Nah, di interior dashboard, lantai bawah, plafon, door trim, semuanya interior kita bersihkan dengan obat khusus yang mengandung disinfektan. Jadi nanti interior itu nggak cuma bersih ataupun wangi, pastinya higienis karena obat yang kita gunakan mengandung disinfektan. Fungsinya adalah membunuh bakteri, virus, dan kuman. Di eksterior body kita melakukan proses pemolesan 3 step poles body cat, pembersihan jamur-jamur kaca, dan juga pembersihan kerak-kerak yang berada di sela-sela kaca, sela-sela pintu, semuanya kita bersihkan dengan obat kerak khusus. Nah, nantinya proses terakhir kita juga melakukan proses cleaning di bagian ruang mesin. Penasaran bagaimana hasil akhirnya? Yuk simak video ini sampai usai.
Jual beli dan jasa pencarian mobil bekas Garasi Mobil Semarang mempersembahkan. Oke, jadi di sini tuh kita melakukan proses penyekenan pada kelistrikan menggunakan alat scanning khusus aki, dimana hasilnya itu indikasinya bagus, voltasenya juga bagus, dan di sini indikasi aki itu juga baik karena berwarna biru ya. Nah, di situ teman-teman bisa melihat sendiri. Nah, kalau semisal masih kurang akurat, kita tes ulang ini dengan sistem penyekenan akurat tes dari alat scan kami ini. Dan hasilnya akurat, bagus, great, voltasenya pun di atas 13 volt. Jadi di sini semuanya normal. Di sini juga kita melakukan proses pengecekan suhu AC, indikasinya baik di angka 6 derajat. Jadi di sini sistem per-AC-an dari Innova ini semuanya bagus, evaporator, kompresor, pendinginan semuanya normal karena AC berada di suhu yang baik. Oke, jadi di sini teman-teman kita kasih lihat ketika kita melakukan proses scanning ya. Di sini ada alat scanning kami, ThinkDiag 2, dan laptop kami ini sudah menyekan tadi. Ini kita scan ulang biar teman-teman melihat sendiri ya. Jadi di Innova ini tuh hanya ada beberapa sensor yang terbaca ya, karena memang sistemnya masih sederhana. Di sini tuh cuma ada ECM, ECT, ABS, airbag, dan belum immobilizer. Jadi cuma ada 4 sensor yang terbaca. Dan di sini aman semuanya, tidak ada sensor yang menyala. Ini posisi mesin mati tapi kontak on karena kita harus membaca kondisi dari komputer mobil. Nah, di sini terbaca all, semuanya sensor normal. Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan melakukan proses pengecekan ketebalan dari bodi cat mobil ini ya. Ini mobil jaminan bebas tabrak, bebas banjir. Nah, ini unit mobil juga. Kita bicara unit mobil tidak 100% cat ori. Ada beberapa yang repaint ya, wajar bosku. Mobil dengan usia 14 tahun lebih ya. Ada beberapa bodi yang repaint wajar, tapi di sini kita akan cek seberapa tebal ketebalan bodi cat, apakah dia itu dempulan tebal atau cuma repaint tipis. Nanti kita cek menyeluruh. Pertama di bagian kap mesin. Ini kap mesin kita cek itu di baut kap mesinnya itu sudah pernah bukaan. Jadi di sini indikasi kap mesin sudah pernah repaint tapi sealernya masih ori. Nah, ini kita cek nih, repaintnya seberapa tebal sih? Kita cek menyeluruh. Nah, di sini di ketebalan 0,3 rata-rata. Jadi di sini tuh kap mesinnya repaint tapi repaint tipis ya. Karena kalau kategori cat original tuh di 0,1 sampai 0,2. Nah, ini repaint tipis karena hanya di 0,3 hingga 0,29. Jadi tidak dempulan ya. Tidak dempulan. Nah, di sini kita bicarakan apa adanya. Ternyata tuh kap mesin memang pernah repaint. Ya mungkin busem, bisa mungkin juga karena kena telutuh pohon itu ya, getah pohon. Akhirnya di repaint, karena kalau kita cek menyeluruh di bagian kap mesin repaint tapi tipis. Lanjut di bagian fender ini kita cek. Ini fender juga di 0,29. 0,3. Ini fender juga repaint tapi tipis ya. Nah, ini fender ini repaint di ketebalan rata-rata 0,3 0,4. Jadi di sini ada indikasi 2 panel repaint ya. Nah, teman-teman bisa cek nih. 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Di sini ada dempulannya dikit nih. Nah, ini apa adanya kita bicarakan kondisi body cat ketebalannya. Jadi di sini indikasi untuk kap mesin repaint tipis. Fender sini repaint tipis, ada dempulan sedikit di bagian sisi sini. Nah, ini 2 repaint ya. Kita cek selanjutnya di bagian pintu. Pintu original 0,18 ini masih ori. Pintu ini 0,1 sampai 0,2. Pintu ini masih original. Lanjut di bagian pintu belakang. Pintu belakang kanan ini juga masih original di ketebalan 0,2 ya. Pilar atas ini kita cek. Pilar atas ini di ketebalan 0,19.
Atap juga original di ketebalan 0,15 ya. 0,18 atap bagian sini 0,1 di bagian lambung belakang ini 0,1. Nah, jadi di sini kita kasih kesimpulan di bagian sini pintu ini, pintu belakang, lambung, pilar atas dan atap itu masih original bawaan pabrik. Repaint di bagian fender mungkin pernah nyerempet atau lecet ya. Di repaint wajar, kap mesin juga repaint. Dua ini aja pernah repaint tapi tipis. Pilar ini, atap, pintu, lambung masih original. Terus lanjut di bagian bagasi ya, kita cek bagasinya 0,29. 0,1. Nah, di bagian bagasi ini indikasinya masih original ya, karena di rata-rata 0,2 hingga 0,1. Jadi kesimpulannya di bagian sini juga masih original karena ketebalan cat masih tipis. Lanjut di bagian lambung belakang ya. Wah, lambung belakang ini masih ori di 0,1 ya. Lambung belakang ini masih ori di 0,1. Tutup bensin kita cek juga 0,1 masih original. Pilar atas ini kita cek 0,1 juga. 0,1 juga masih original body cat bawaan pabrik. 0,1 atap 0,16 atap 0,16 atap original. Pintu ini kita cek 0,2 original. 0,2 original. Fender depan 0,2 original. Nah, jadi di sini dengan alat ini kita bisa membuktikan bahwasanya body cat mobil ini hampir menyeluruh original. Ada dua panel yang repaint ya, kap mesin dan juga fender sebelah sini. Selain itu kita cek semuanya original karena di kap mesin ini juga tipis 0,2, 0,3. Tidak dempulan tebel ya, repaint tipis 0,2, 0,3. Di bagian fender sini, kalau kita cek di sisi sini, ini di 0,3, coba ada dempulan agak, tuh di bagian sisi ini 0,6, ini dempulan. Dempulan tapi wajar lah ya. Nah di sini ada dua panel yang sudah pernah repaint. Dengan alat ini bisa membuktikan bahwasanya ini by data, tidak hanya omong-omong belaka. Oke, jadi di sini kita cek untuk mobil ini apakah benar-benar bekas banjir apa enggak. Kita cek di bagian kolong-kolong dashboard ya. Nah ini teman-teman bisa lihat bahwasanya kolong-kolong dashboardnya ini besi-besinya, bautnya tidak pernah ada karat, tidak pernah kerendam banjir. Bukan bekas atlet banjir ya, bukan bekas atlet renang karena di sini indikasinya banjir tidak ada. Nah di sini juga tuas atau pijakan rem dan pijakan pedal gas masih tebel, masih bagus. Nah ini indikasi juga bahwasanya mobil itu kilometernya asli apa enggak. Selain kita harus ngecek recordnya ya, di sini tuh indikasi-indikasi ini bisa membuktikan dari kualitas kilometer. Nah tidak hanya itu, teman-teman juga harus cek di bagian kolong jok ya, terutamanya di railing jok ini apakah ada karat-karat banjir, pastinya akan terlihat. Jadi mobil itu riwayat bekas renang, bekas atlet banjir itu akan terlihat dari bagian sisi sini. Apabila kerendamnya parah hingga di bagian sabuk ini ya ada karat-karatnya, tapi ini semuanya aman. Nah ini di sini kita bisa membacakan bahwa kualitas mobil bukanlah bekas atlet banjir. Nah setelah itu kita juga indikasikan untuk mobil ini pernah nabrak dari sisi samping, depan dan belakang kita cek. Nah dari pilar bodi atas, di sini indikasinya bekas nabrak tidak ada. Karena teman-teman bisa lihat sendiri, ini pilar bodinya masih original. Terus selanjutnya, sealer bodi ini harus dipatenkan semuanya original. Nah ini teman-teman bisa cek ya.
sealer bodinya semuanya masih ori. Dari kondisi bodi mobil tersebut. Semuanya masih original. Nah ini kita akan perlihatkan lah. Kita reviewkan ke teman-teman ini. Dari pilar bodi 4 pintu hingga di bagian bagasi. Apalagi tadi sebelumnya kan teman-teman juga udah saya perlihatkan ya. Bagaimana ketebalan body cat. Dan kita juga jujur apa adanya. Memang body catnya itu ada repaint di 2 panel. Di bagian kap mesin dan juga di bagian fender depan kanan. Karena selain itu semuanya original. Nah di sini untuk baut bagasi masih original, belum pernah bukaan. Ya. Nah di sini kita cek juga di bagian pilar ini. Pilar bodi ini tuh kalau bekas nabrak akan kelihatan. Nah di sini kan kita cek di bagian karet ini juga. Apabila bekas nabrak akan kelihatan. Nah di sini ini karet wajar ya, karena ini kan lembab. Fungsinya karet ini kan sebagai penahan air, dia lembab. Kadang timbul karat itu wajar. Nah ini dari pilar bodi sini semuanya masih original. Apalagi tadi kan kita ngecek di bagian bagasi itu ketebalan catnya rata-rata di 0,1 0,2 ya. Nah ini sealer ini juga masih original ya. Sealernya ini masih original. Ya, sealernya ini masih original pabrik. Nah ini tak perlihatkan ke teman-teman semua. Sisi samping, kanan, belakang, hingga di bagian sisi sini ya. Kita cek ini hingga di bagian sisi sini. Biar teman-teman bisa menilai sendiri kualitas dari mobil ini. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri kualitas dari mobil ini ya. Bagian dari sealer pintunya hingga pilar bodinya. Nah ini kalau pernah nabrak samping atau pernah guling, semuanya ini sudah tidak presisi. Terus sealer bodi itu juga harus teman-teman cek. Sealer bodi dari 4 pintu seperti ini teman-teman juga harus cek semuanya. Nah disinilah kejujuran kami dalam memperlihatkan kualitas mobil dari yang kami jual. Kita bicara apa adanya sih ya. Karena memang jual kejujuran itu mahal, nggak semua orang bisa. Nah di sini juga ada sealer ini. Di bagian sini itu juga ada sealer. Nah ini sealer nih, sealer bodi. Nah sealernya ini juga masih original. Termasuk di bagian sisi kanan. Nah ini juga ada sealernya ini. Ya ini juga ada sealernya, masih original. Oke. Nah lanjut di bagian bodi depan. Bodi depan itu indikasi pertama adalah ketebalan dari bodi cat. Kap mesin kan tadi saya lihatkan bahwasanya repaint tipis karena cuma 0,3. Karena kalau ori kan 0,1 sampai 0,2. Apabila ada dempul tuh sudah naik dempul tuh ya di atas 0,4 lah ya. Itu ada dempul. Nah ini repaint tipis 0,3. Karena indikasinya memang baut kap sudah bukaan. Tapi repaintnya repaint tipis ya, maklum ya, mungkin busem. Terus mungkin kena getah pohon. Jadi di sini saya bicarakan apa adanya. Tapi di sini untuk sealer ini masih original. Sealer ini masih original semua ini. Ya. Sealer ini di bagian sisi ini juga masih ada sealer ini. Sealernya ini masih original. You cari V-Diesel Matic dengan kualitas seperti ini mau dimana lagi, susah bosku. Terus setelah itu di bagian bodi depan, pertama nih kondisi dari apron depan nyambung ke bullhead, kode seri bullhead ori pabrik, stikernya masih ada. Lanjut ke bagian sisi sini, harusnya presisi tidak bekas kentengan. Apalagi ini radiator bawaan baru, busanya masih ada. Nah kalau teman-teman sudah mengindikasi bagian tulangan depan ini aman, lanjut ke sasis sama cross member. Nah itu kan ada cross member, ada sasis. Utuh apa enggak akan kelihatan. Nah di bagian situ.
Nah, di sini teman-teman bisa melihat indikasi dari mobil bekas laka apa tidak dari teknik-teknik yang saya tampilkan ini. Lebih paten lagi pakai alat ketebalan cat sih, selesai. Karena apa? Cek menyeluruh aja body catnya. Ori apa enggak, kalau pernah repaint seberapa tebal ya, itu pakai alat udah valid ya. Dan pastinya semua kaca ori Toyota ya. Semua kaca ori Toyota semua. Kaca Toyota. Ini Toyota. Ini juga Toyota ya. Semua kaca ori Toyota. Semua ori Toyota. Nah, di sini teman-teman bisa menilai garasi mobil Semarang sejujur ini. Tidak ada yang dibuat-buat. Oke, jadi tadi teman-teman udah ngeliat ya bagaimana kualitas dari pengolahan garasi mobil Semarang. Dari proses divisi bengkel mesin, hingga proses cuci kolong-kolong bawah, hingga proses salon detailing eksterior, interior, hingga ruang mesin. Setelah itu kita juga melakukan inspeksi dengan alat-alat inspeksi, dari alat ketebalan cat, suhu AC, scanning komputer, kelistrikan, semuanya bagus, normal. Dan tadi juga teman-teman melihat review dari tulangan-tulangan bodi mobil hingga kondisi kolong dashboard dan jok apakah mobil ini bekas banjir apa tidak. Di sini seharusnya review itu sudah menggambarkan bagaimana tingkat kejujuran dan kualitas dari mobil garasi mobil Semarang. Jadi di sini teman-teman bisa menilai sendiri. Apabila cocok sama mobil ini sebenarnya tuh udah detail ya. Sudah diperlihatkan detail, teman-teman tidak usah pakai jasa inspektor ya. Karena garasi mobil Semarang direviewkan detail. Nah, di sini kan teman-teman juga dilihatkan tuh pakai data dari ketebalan body cat. Di sini pun kita jujur. Ini mobil tuh tidak 100% cat ori ya. Jadi di bagian beberapa panel itu repaint. Contohnya di kap mesin ini ya. Kap mesin ini repaint karena baut kap mesinnya itu sudah bukaan ya. Tapi ketebalan catnya terukur di 0,3 tipis. Mungkin busem, kena panas, atau mungkin kena getah pohon. Akhirnya perlu di-repaint karena dari bagian sealer bodinya masih original. Jadi di sini teman-teman bisa menilai. Terus kita cek menyeluruh bagian mana lagi nih pernah repaint. Oh ternyata fender bagian sini. Ini fender juga repaint, ada dempulannya sedikit di bagian sini. Nah ini kita reviewkan ke teman-teman dan dempulannya pun nggak tebel ya. Karena hanya di 0,5, 0,6, tipis dempulannya. Karena kalau dempulan tebel tuh sudah di angka di atas 1 mili ya, 1 mili. Nah ini mobil rata-rata ketebalan catnya 0,1, 0,2, beragam ya. Dan di bagian kap mesin yang pernah repaint ini 0,3, di bagian sini 0,3 dan sini 0,6. Tapi masih tipis. Masih tipis. Atap 0,1, pintu-pintu lambung 0,1, 0,2, rata-rata di 0,1, 0,2. Yang melebihi di angka 0,2 hanya di kap mesin 0,3 sama fender saja. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini mobil itu sudah modifikasi lampu Pro 7 ya. Dari bagian headlamp serta di bagian fog lamp. Nah, ini sudah lampu Pro 7 tipe P750 dan fog lampnya P735. Ini dulu fog lamp dan headlamp Pro 7-nya custom di kami, bosku. Jadi kemarin tuh mobil ini ada keluhan kurang terang, akhirnya pasang lampu Pro 7 di kami. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini edisi titip jual dari saudara saya, orang Surabaya. Nah, ini kondisi pajak bulan 7 panjang sampai tahun depan ya. Jadi pajak panjang, kelengkapannya full set. Kunci ada 2, buku manual ada, buku servis ada. Kelengkapannya full set, nanti kita akan review di bagian kelengkapannya apa saja yang kita sediakan. Yuk langsung ya. Nanti setelah itu kita akan review di bagian interior dan mesin ya. Nah ini sudah kita preparekan untuk kelengkapannya serta nota-nota servisnya lengkap semua terlampir nih. Nah ini sebelum kita jual, kita melalui proses servis general check up. Oli mesin total tuh ganti 7 liter, 6,5 liter, purging, brake carbu cleaner, filter solar, filter oli, terus ini laker piring roda ada yang bunyi 1, kita ganti serta seal packing deksel.
rembes dari silinder head atas. Nah, di sini teman-teman bisa menilai sedetail ini Garasi Mobil Semarang dalam menjual mobil, benar-benar direview, didokumentasi lengkap, apa saja yang kita olah. Jadi pembeli kami itu beli mobil kami tinggal pakai doang. Nah, setelah itu kita lihatkan kelengkapannya dari buku servis, buku pedoman, buku manual, kunci remote dari head unitnya udah diganti Pioneer yang Bluetooth ya, jadi lebih enak suaranya. Terus nota-nota servisnya ini terlampir lengkap, semuanya ada. Nah, kilometer real aslinya berapa Mas Robi? Yuk kita reviewkan dari kilometer real aslinya. Ini di kilometer 138.000. Kilometer 138.000, pemakaian mobil ini kan usia 14 tahunan ya. Mobil usia 14 tahunan, kilometer 138.000, jadi per tahun nggak sampai 10.000. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga nih, posisi kondisi dari interior mobil. Kalau memang mobil itu capek atau mobil itu rawatannya kurang bagus ya toh, interiornya, bludrunya ini masih bagus, busa, pantat supir sebelah kanan ini juga masih bagus. Untuk setir sudah saya retrim ya. Jadi kemarin itu ketika datang, setirnya masih kulit ori tapi sudah tipis ya. Nah, ini saya retrim ulang biar manis ya. Karena penyakitnya setir Innova Green itu apabila masih ori usia 14 tahun ya, itu dia udah pada rusak kulitnya. Ini saya retrim ulang biar rapi. Nih, unitnya pakai Pioneer ya. Pioneer seri 621 BT. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kondisi dari plafon, semuanya bersih, bagus. Jadi benar-benar unit rawatan sekali ya. Door trim bersih, seal plate-nya bersih, joknya bersih semua, busa-busanya belum ada yang ngempos. Nah, ini untuk TV-nya nyala, cuma sunbun ya, usia LCD-nya sunbun. Tapi masih nyala, kisi-kisi AC bagus ya, 4 kisi AC bagus semua, tidak ada yang rusak. Kisi-kisi AC-nya, plafon juga bersih. Nah, ini teman-teman bisa lihat spek kondisi interiornya. Karpet originalnya masih ada ya. Dan pastinya mobil tidak bekas atlet banjir. Kolong-kolong jok, kolong-kolong dashboard semuanya bersih sekali. Nah, ini teman-teman bisa menilai kondisi dari mobil yang kita review, kita jual. Oke, selanjutnya saya akan menyalakan mesin dan nge-review di bagian ruang mesin. Biar teman-teman ngelihat suaranya masih garing. Garing sekali. Oh ya, buat teman-teman yang bertanya apakah ada barcode solarnya, ada, ready. Tidak usah khawatir. Nah, ini kondisi ruang mesin clean, bersih ya. Kondisi ruang mesinnya clean, bersih. Benar-benar rawatan sekali, bosku. Oke, kita cek dari stick oli. Garing ya. Tutup oli kita buka. Aman ya, tidak ada muncratran oli dan juga tidak ada ngobosnya. Aman sekali. Nah, di sini teman-teman bisa menilai sendiri sedetail itu kualitas dari mobil yang kita jual kepada Anda. Oke, jadi di sini juga kita akan review dari kondisi ban 4 roda nih. Ban ini masih baru-baru semua, 2024, kondisinya 90% lebih ya. Kondisinya masih tebel-tebel semua, empat-empatnya. Empat-empatnya kondisinya masih tebel-tebel semua. Ya. Jadi di sini tuh kalian boyong mobil ini tuh udah nggak ada ragatnya sama sekali. Pajaknya panjang, ban 4-4-nya tebel-tebel semua. Sudah siap pakai, sudah servis, salon, detailing, semuanya lengkap. Nah, di sini teman-teman bisa menilai sendiri kualitas dari mobil ini. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan proses pengecekan maticnya ya, transmisi maticnya. Dibekali mesin yang prima ya, dieselnya yang masih garing, dan transmisi maticnya yang sehat. Pastinya spin roda ini akan membuktikan kualitas dari transmisi maticnya ya. Yuk coba kita tes ya. Nah, di sini kita tes karena diesel itu torsinya besar ya.
dengan kita ngebun out roda belakang seharusnya membuktikan kualitas dari transmisi maticnya yang bener-bener galak banget. Tuh RPM baru di angka 2000. RPM baru di angka 2000, roda belakang sudah berputar. Nah, di sini membuktikan kualitas maticnya yang jos istimewa, sangat responsif. Kurang lebih seperti itu, bosku. Terima kasih sudah menonton Garasi Mobil Semarang dari awal sampai akhir. Cocok minat bungkus mobil ini? Cus WhatsApp aja ke nomor yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.